Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 2 Tawarik 9 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pernyataan dan pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Saudara, mungkin sampai hari ini belum ada seorang raja yang menghabiskan biaya yang sedemikian fantastis untuk membangun rumah Tuhan selain daripada Raja Salomo. Mungkin sampai hari ini belum pernah ada satu proyek yang boleh dikatakan itu mega proyek di dalam pembangunan rumah Tuhan selain daripada Raja Salomo pada waktu itu. Dan tidak heran saudara, apabila mega proyek ini setelah selesai dibangun, itu menimbulkan penasaran dan kekaguman dari banyak orang di dunia pada masa itu. Termasuk salah satunya adalah Ratu Negeri Sheba. Ratu Sheba adalah ratu dari Arab Selatan. Dan ketika dia mendengar berita tentang Salomo dan segala hikmatnya, membuat Ratu Sheba ini begitu penasaran dan pengen tahu. Sehingga ia akhirnya pergi ke Israel. Tujuan utamanya memang adalah berdagang. Dan pada waktu itu, ratu dari Arab Selatan ini terkenal karena perdagangan rempah-rempah. Tetapi saudara, ia kemudian tertarik oleh berita tentang hikmat yang Salomo miliki. Sehingga Ratu Sheba sendiri yang langsung memimpin delegasi dagang itu untuk menuju ke Yerusalem. Dikatakan di dalam ayat yang pertama begini, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Saudara, tujuan kedatangannya adalah untuk menguji Salomo dengan teka-teki. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tujuannya adalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Raja Salomo. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara, tidak ada satupun pertanyaan dari Ratu Negeri Sheba ini yang kemudian tidak bisa dijawab oleh Salomo. Dalam terjemahan lain, tidak ada pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Artinya saudara, pertanyaan yang dianggap sulit oleh Ratu Negeri Sheba ternyata dianggap gampang pol oleh Raja Salomo. Dan ini tentunya sangat membuat Ratu Negeri Sheba ini terkagum-kagum. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Selain terkagum karena semua pertanyaan sulit mampu dijawab oleh Raja Salomo, ternyata ratu ini juga tercengang dan terkagum akan cara pelayan Salomo di dalam menyiapkan segala sesuatu. Contohnya di dalam ayat yang keempat, di dalam menyiapkan makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, para pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya,
dan pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Tidak ada disebutkan ratu negeri Sheba kagum akan bait Allah yang telah Salomo bangun. Tetapi justru ratu negeri Sheba kagum oleh Salomo dan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sangat berbeda, saudara, dengan kita. Ketika kita melihat sebuah bangunan, kita cenderung yang membuat kagum itu megahnya bangunannya, megahnya arsitekturnya, kuatnya bangunannya, bukan pada orang-orang yang tinggal dalam bangunan tersebut, atau mungkin orang yang merancang, atau mungkin orang yang mendesain. Dan kemudian Ratu Negeri Sheba ini berkata apa? Berbahagialah orang-orangmu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dengan menyaksikan hikmatmu. Dan setelah semua apa yang dilihatnya ini, Ratu Negeri Sheba memberikan pujian. Siapa yang dipuji, saudara? Ternyata bukan Raja Salomo, melainkan dalam ayat yang ke-8, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Saudara, realitanya Salomo yang membangun bait Allah dengan total biaya 689 triliun. Tetapi saudara, pujian yang diberikan Ratu Negeri Sheba bukan kepada Salomo atas bangunan yang telah dia bangun, tetapi justru ditujukan kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Salomo tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Salomo juga tidak memusatkan perhatiannya hanya kepada bangunan, tetapi juga membangun orang-orang yang di sekelilingnya. Dan ini juga yang mempengaruhi seisi pegawainya, termasuk orang yang datang pun dapat melihat dan merasakan bahwa segala sesuatu yang dibangun oleh Salomo itu karena Allah dan bukan karena dirinya. Saudara, Salomo tidak berkata begini, kalau bukan karena saya yang membangun, maka bait Allah ini tidak akan terbangun. Kalau bukan karena saya yang mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan yang bawa sumbangan lebih besar, bait Allah ini tidak akan terbangun. Kalau bukan saya yang memikirkan bagaimana tiap sisinya dilapisi apa, maka bait Allah ini tidak mungkin bisa didirikan. Tidak, saudara. Salomo tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Salomo tidak hanya memusatkan perhatiannya pada bangunan, tetapi juga membangun orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga orang yang datang, termasuk dalam bagian ini Ratu Negeri Sheba, yang dipuji bukan bait Allah, yang dipuji bukan megahnya, yang dipuji bukan jumlah triliun yang telah dikeluarkan, tetapi yang dipuji adalah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, berkenan untuk mendirikan rumahnya, berkenan untuk membangun baitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan renovasi kita hari ini? Kita juga sedang di dalam proyek renovasi. Maka pertanyaannya, Allahkah yang kita utamakan di dalam setiap keputusan kita, dalam setiap doa kita? Ataukah sebenarnya tanpa sadar kitalah yang dijadikan pusat, bukan Allah? Apabila Allah yang menjadi pusat, maka di dalam renovasi gereja ini, perhatian kita semata-mata tidak hanya tertuju kepada bangunan, tidak hanya tertuju kepada gedung. Bukan berarti kita tidak harus melakukan yang terbaik. Salomo yang terbaik, saudara. Kita harus mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Tetapi perhatian kita, gereja dan bait, itu juga pada persekutuan tubuh Kristus. Sehingga saudara, sekalipun kita yang mengerjakan, sekalipun kita yang berupaya, sekalipun kita yang berjuang,
maka nama Yesus yang akan ditinggikan, bukan kita. Saudara, mari benar-benar pembangunan ini menjadi perjalanan iman bagi kita, karena kita menaruh Tuhan di atas segala sesuatunya. Bukan diri kita, bukan kepentingan kita, bukan kemauan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Salomo membangun rumah-Mu dengan sangat dahsyat. 689 triliun apabila dirupiahkan dalam mata uang hari ini. Tetapi ternyata Salomo tidak menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak memusatkan perhatiannya kepada bangunan, tapi juga membangun orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga orang yang datang pun melihat dan merasakan bahwa segala sesuatu yang dibangun oleh Salomo itu untuk Tuhan, karena Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kami juga sedang renovasi Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, hamba Tuhan, hamba-Mu gembala, penatua, panitia, seluruh jemaat, supaya kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Memusatkan hati dan pikiran kami bukan hanya kepada bangunan, tetapi juga kepada persekutuan tubuh Kristus. Karena gereja itu yang sungguhnya adalah kami, umat-Mu, milik-Mu. Biarlah pembangunan ini menjadi perjalanan iman, sehingga sekalipun kami yang mengerjakan, sekalipun kami yang berjuang, sekalipun kami yang mencari dana, sekalipun kami yang memikirkan segala sesuatunya, tetapi pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat, supaya kami turut ambil bagian, tidak melihat soal besar atau kecil yang dibawa, tetapi hati orang yang membawanya, karena kami rela turut ambil bagian di dalam renovasi rumah Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah seluruh jemaat menjadikan ini sebagai perjalanan rohani yang membangun mereka, membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.